Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita vlog singkat aja. Sesuai judul, saya akan bahas satu kebiasaan yang harus teman-teman ubah supaya BMW-nya nggak rewelan. Dan ini akan berlaku untuk mayoritas BMW lama generasi sebelum E60 dan E90. Dan satu kebiasaan yang teman-teman harus ubah ketika pelihara BMW lama adalah ini nih. Teman-teman pernah nggak, atau mungkin jangan-jangan sering ya, pagi-pagi ngecek mobil gitu kan, level air radiator gue cuman segini nih, pengennya maksimum terus. Jadi teman-teman ambil air terus isi, terus teman-teman tutup, jalan barang seminggu, pagi-pagi ngecek air radiator, kurang dikit lagi, dan akhirnya teman-teman isi terus. Itu adalah kebiasaan yang kalau teman-teman lakukan, siap-siap aja ini usianya jadi pendek nih, yang namanya tangki ekspansi. Kenapa bisa pendek bang? Nah ini saya jelasin. Oke, jadi gini aja jelasinnya. Cooling system itu masing-masing dirancang untuk menahan sampai tekanan tertentu. Kalau misalkan tekanannya lebih tinggi daripada yang dapat ditahan cooling system, tekanan di dalam sistem radiator itu lebih tinggi ya daripada yang ditahan hardware-nya, maka hasilnya adalah hardware terlemah adalah pecah. Bisa di radiator, bisa tangki ekspansi, bisa di selang-selang, nggak tahu di mana, pokoknya pecah karena adu kuat. Nah, ketika teman-teman isi air radiator terus sampai maksimal, padahalnya stabilnya sedikit di bawah maksimal nih, itu artinya selama ini teman-teman tuh mengalami yang namanya tekanan cooling system di dalam tuh sebenarnya overpressure, tapi selama ini bisa dirilis, masih bisa dirilis. Dirilisnya lewat mana? Lewat tutup radiator, teman-teman. Makanya ini saya pakai 140 karena dia 140 kilopascal dia ngerilis. Tapi seiring berjalannya waktu, kan namanya radiator, tangki ekspansi, selang-selang itu juga akan makin berusia tinggi. Semakin lama dipakai, kekuatannya juga menurun. Dan ada saatnya di mana mungkin kemampuan selang-selang radiator menahan nih di bawah 140 kilopascal. Sehingga hasilnya adalah kalau misalnya tiap hari saya isiin terus sampai maksimal, air radiator sampai maksimal, dan suatu saat ada part radiator lain yang lebih lemah daripada kemampuan tutup radiator ini ngerilis, maka dia akan bocor lewat sana. Makanya banyak banget nih, mungkin teman-teman yang nonton juga udah pernah ngalamin ya. Anak E46 pagi-pagi, ini aman nih, mobilnya aman. Terus pagi-pagi dia lihat air radiatornya habis, dia isi sampai full, jebret, dia tutup. Habis itu dia pakai mobilnya, bawa jalan. Sampai di jalan, tahu-tahu udah habis air radiator. Kenapa? Karena ini udah pecah, tangki ekspansinya pecah. Kenapa? Karena dia isi sampai full, tidak ada udara yang tersisa dalam tangki ekspansi, sehingga hasilnya adalah jebol. Nah, teman-teman mungkin tanya, bang, terus gimana kalau misalnya saya ngebleeding air radiator? Nah, bleeding itu dua case yang berbeda. Yang pertama, ketika teman-teman ngisi air radiator di pagi hari, itu kondisi air radiatornya dingin. Ketika teman-teman isi full dalam kondisi dingin dan mesin dipanasin, maka suhu air akan naik, akan makin panas, terus airnya sendiri mengembang ya istilahnya, berekspansi, dan akhirnya tangki ekspansinya pecah gitu kalau udah nggak kuat nahan. Tapi ketika teman-teman bleeding itu kan sebenarnya kita sambil jalanin mesin ya, jadi air radiatornya sebenarnya bersirkulasi karena panas. Ketika bleeding itu sebenarnya kita nyalain mesin karena membiarkan supaya termostatnya kebuka gitu. Jadi air radiatornya dalam kondisi panas, dan ketika kita isi full baru kita tutup, air radiatornya udah nggak nambah panas sebanyak ketika masih dingin kita isi full gitu. Jadi misalnya masih dingin nih, mungkin suhu air radiatornya cuma 25 derajat gitu, kita isi sampai full, kita bawa jalan, air radiatornya naik sampai 95 atau 105 di mesin 4 silinder, ya udah pressure-nya tinggi, jebol. Tapi ketika bleeding, mungkin air radiator di sini dalam kondisi 80-85 derajat, teman-teman isi sampai full, tutup, udah nggak ada udara, teman-teman bawa lagi, ya dari 80 derajat ke 90-95 derajat, udah nggak seberapa pressure-nya. Yang ada ketika teman-teman pulang,
mesinnya dibiarin sampai dingin karena diisi full nih dalam kondisi air panas. Ketika dingin, selang-selangnya nih meleot, ciut gitu ya. Ketika teman-teman buka, udara masuk, baru teman-teman isi sampai levelnya antara minimum sama maksimum, ya udah stabil kayak gitu. Itu biasanya yang terjadi ketika teman-teman bleeding di di kondisi suhu mesin panas. Nah, saya harap penjelasan saya cukup jelas untuk air radiator ini, teman-teman. Jadi satu hal yang saya tidak sarankan untuk teman-teman lakukan adalah memaksakan air radiator dalam kondisi harus max. Itu banyak banget saya lihat di forum, kok berkurang sedikit dari max, berkurang sedikit. Tiap 1-2 minggu nggak berkurang sedikit dari max. Saya tanya, kalau misalnya dia udah 1-2 minggu turun sedikit dari maksimum, dia stabil di situ nggak? Dia bilang stabil bang. Ya udah, berarti diamin aja di situ. Selama dia nggak turun sampai minimum terus, ya udah berarti kemampuan cooling sistemnya udah sampai di situ. Jangan teman-teman paksain lagi dengan maksain harus di level maksimum terus. Kalau teman-teman mau di level maksimum terus, teman-teman bisa ambil resiko ganti semua cooling system, radiator, water pump, termostat, tangki-tangki ekspansi, selang-selang, semua teman-teman ganti. Dan itu masih belum menjamin bahwa level air radiator teman-teman bakalan tetap di maksimum terus. Bisa aja nih cuman 3/4 gitu kan. Jadi saran saya, kalau tidak ada kebocoran dan tidak konsisten sampai di bawah level minimum, dia stabilnya misalnya antara maksimum dan minimum selama 2 bulan 3 bulan, ya udah biarin aja, pakai jalan aja. Sebenarnya aman, cuman ya teman-teman parno aja. Oke teman-teman, jadi kita ngerekap lagi bahwa kebiasaan yang buruk ketika teman-teman ngerawat BMW tua itu bukan ngecek air radiator ya, tapi memaksakan bahwa air radiator teman-teman itu harus di level maksimum terus. Sehingga ketika berkurang dikit, teman-teman udah parno, isi. Berkurang dikit, isi. Padahal mungkin stabilnya itu di bawah maksimal. Nah, saya harap dengan rekap seperti ini, teman-teman benar-benar bisa mendapat kesimpulan yang benar dari isi konten saya. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.